ba'da ridha, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mu'minina bi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ono pailing yajibu wajib alaman ing atase wong akala kang semangan sapa wong syai'an ing suci-wici summa wajada mongko nemu sapa wong ba'dahu sakwise mangan nemu alamatan ing sijine tondo min alamatil harami saking pira-pira tondo-tondoe keharaman ayak huda ing yentoh tumandang sapa wong fil qoi ing dalem ngelokok ngelepeh muntahno in amkana lamun kongang sapa wong hu ing koe wa ila lamun ora akhirnya mongko tumandang sapa wong fit taubati ing dalem tobat wal istighfari lan jaluk sepuro nang Gusti Allah. Ini indahnya agama kita. Jadi pada waktu kita secara tidak sengaja kok tiba-tiba merasa ada yang aneh dari perilaku kita dari yang sebelumnya, itu berarti ada yang salah atau ada yang perlu dicurigai di dalam apa yang kita makan. Sehingga kita akan mudah menelusuri dan mudah secepatnya menyelesaikan persoalan pribadi kita. Dan itu tugas utama kita dalam kehidupan sebenarnya. Jadi persoalan pribadi yang berhubungan dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang harus jeli dan secepatnya. Tidak ada waktu untuk menunda karena ini kerugiannya besar sekali bagi kita. Jadi apabila kita tiba-tiba saja menemui ada tanda-tanda bahwa barusan telah kemasukan barang-barang yang haram atau barang subhat atau barang riba, maka secepatnya harus kita keluarkan kembali, kita muntahkan kalau bisa. Kalau enggak dan itu berbahaya dan menyulitkan, maka secepatnya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu urusan berhubungan dengan hak orang lain, secepatnya kita selesaikan. Kalau tidak ada, maka kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak istighfar. Wa minal alamati lan iku setengah saking tondo-tondone ayyakuna utawi yen to ono li syar'i kedue syarak utawa maring syarak ala dari kato ami ing atase mungkon-mungkon panganan haram apa iktiradun nentang apa penentangan min khaitu wad ilyati kelawan tanpa ono sebab wa minha iku setengah saking alamat wujudul mati anane kepetengan fil qalbi ing dalam ati wasti lan anane keberatan
keabotan fitobiati ing dalam tabiat hatta kaanaman sehingga koyok-koyok wong akala kang mangan sapa wong hu ing panganan haram iku akala mangan sapa wong rasoson ing cor-corane timah. Wa mindalan iku setengah sengin tanda-tandane kelebon barang haram. Ayyakuma utawi yen to tangi sapa wong minan naumi saking turu famakasa mongko fayamku sumongko meneng sapa wong saatan ing dalam sak waktu hatta yastaikodo sehingga sadar temenan sapa wong. Kama koyok barang-barang koyok tondo-tondoi barang ya kau kang tumeko kang tumbo apa ma liman kedue wong yakunu kang mangan sapa wong ariba ing barang riba. Wa min halan iku setengah saking alamat antal aba yen tongge dolanan apa an nafsu nafsune. Fayatako ya ahu mongko ngelogo sapa wong nguntano sapa wong hu ing barang haram kohron kelono kohron hale makso alaihi ing atase barang haram min ghairi mu'alajatin kelawan tanpa mikir-mikir lan kelawan tanpa bahas-bahas. Fa'lam mengko wasira dalika mengkono-mengkono keterangan ya akhi betul itu. Ini penting sekali bagi kita. Bahwa pengarang kitab ini memberikan ilmu baru bagi kita sebagai alat pelacak adanya tanda-tanda masuknya barang-barang yang haram atau syubhat ke dalam diri kita. Pertama, ada penolakan-penolakan pada waktu kita sedang berhadapan dengan hukum syariat atau petunjuk syariat. Tanpa ada sebab. Ada kan begitu itu. Moro-moro koyok apa ya koyok paling rendah koyok ndak sampai ngereken utawa koyok ndak ganti bahkan bisa menolak bisa melawan. Ini bahaya barang haram iku nek wis mlebu nang atine wong. Satu. Ada lagi wujudul zulmah. Adanya kegelapan-kegelapan dalam hati. Apa kegelapan dalam hati itu? Begini. Orang yang kemasukan barang haram itu tiba-tiba hatinya ini menjadi sempit dan tiba-tiba saja kayak tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak merasa apa-apa. Pada waktu berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi memberikan ilmu-ilmu, memberikan pemahaman-pemahaman dan memberikan hikmah-hikmah dan memberikan informasi kebaikan-kebaikan, itu tertutup. Kayak tidak masuk gitu. Atau apabila biasanya tidak seperti itu, tiba-tiba saja
kekuatan batiniah ini lumpuh. Itu namanya dulma. Kekuatan batiniahnya yang selama ini berproduksi, melahirkan langkah-langkah baik, kesimpulan-kesimpulan baik, kesimpulan-kesimpulan benar, tangkapan-tangkapan benar, itu tiba-tiba saja lumpuh itu. Ini kerugian yang maha besar, kerugian yang besar sekali bagi orang-orang yang perutnya kemasukan barang haram itu seperti itu. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Sahal kemarin. Pada waktu beliau membaca satu ayat saja, itu apabila dalam kondisi normal tidak kemasukan apa-apa, itu bisa melahirkan satu sumber-sumber keilmuan, sumber-sumber kemahuman yang macam-macam. Tapi pada waktu kemasukan sedikit saja, itu tiba-tiba semuanya lumpuh, menjadi tidak bergerak, menjadi tidak berjalan, kayak anten keputus setrumnya gitu. Jadi kayak keputusan kabel gitu. Ini yang kerugian yang sangat besar sekali. Lah, begini ini bagi orang yang tidak biasa, sudah lama menjaga, itu mudah melihat kenapa terjadi perbedaan yang menyolok. Ini kelebihan orang yang biasa menjaga makanan halal itu begitu. Jadi apabila ada makanan haram yang masuk, itu langsung terasa. Kenapa bedanya menyolok sekali. Nah, bagi orang-orang yang tidak biasa menjaga itu tidak terasa, tapi akibatnya yang terasa. Dijak ngelakoni api apa, dijak jamaah apa, dijak ngaji apa, dijak maca Quran apa, dikon sembahyang apa. Itu akibat yang ditimbulkan oleh itu. Makanya di sini wasikoni fitobiah. Hatta ka'anna man akalahu akala rasoson. Kayak orang yang makan barang haram itu kayak makan timah dan makan logam begitu. Kayak wong mari mangan wesi. Berat sekali. Makanya ini penting, kalau kita sudah tahu begini, kalau tidak bisa kita keluarkan, kalau itu haknya orang tidak bisa kita kembalikan, yang banyak beristighfar dan merasa bahwa ini adalah akibat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, dan apabila diampuni oleh Allah, akibat ini akan diangkat kembali dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih bagi santri. Ini harus, akibat ini harus terus diawasi. Ono jerone awakku ini ada akibat seperti ini ndak? Ada rasa seperti ini ndak? Ada gejala seperti ini ndak? Kalau ndak ada, bersyukurlah dan terus hati-hati. Tapi kalau ada, secepatnya kita harus bangkit dan menyelesaikan ini semuanya. Ada dua caranya. Pertama, apabila itu berhubungan dengan hak orang lain, selesaikan secepatnya. Kalau enggak, yang banyak berzikir kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi tanda-tanda yang menyolok sekali sebagai akibat, yaitu pada waktu bangun tidur itu tidak bisa langsung cak gitu. Apalagi bangun tidur untuk mengerjakan kebaikan, itu sih melek to, tapi tidak
punya kemampuan untuk mengangkat kepala. Lama gitu. Atau bisa mengangkat kepala duduk, tapi tidak bisa langsung berdiri tanpa sebab. Lain kalau tidak bisa berdiri karena pening atau karena puyeng atau karena gedur, itu lain. Ini tidak ada apa-apa, tidak ada persoalan berhubungan dengan kesehatan apa-apa. Tapi suwi, leren tenger-tenger jadi wong Jawa, leren tenger-tenger di sini. Baru nanti ngadeg itu koyok luyu, koyok. Ini tanda. Dan itu sebagai tanda orang-orang yang kemasukan makanan-makanan riba. Itu seperti itu. Ya. Ada lagi tanda-tanda adalah nafsunya bergerak bebas. Nafsunya kuat sekali. Ya. Mengatur kehidupannya. Itu namanya orang yang sedang dipermainkan oleh nafsu. Nafsunya lebih kuat. Jadi seakan-akan nafsu ini tidak bisa kita kendalikan betul. Itu tanda-tandanya bahwa ini di dalamnya itu masih ada al-baqi, sisa-sisa barang-barang yang tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan di dalam perut. Wala taufal lan ojo lali sira antafti syihadhil lukmati saking niti-niti ngawasi ikilah puluhane pangan. Fa innahu mongko stuhuni hadhil lukmah sing ndak beres iku al-ataf, kerusakan, penyebab kerusakan ya. Jadi ini penyebabnya dibuang ya. Al-atafu itu penyebab kerusakan. Al-atabu wala takulu lan ojo mangan sira ta'amaman ing panganane wong la yatawarra'u kang ora hati-hati sapa wong fi kasbin ing dalam penggaweane. Jadi ojo hati-hati. Makanya kalau adik-adik nanti biasanya ngaji ku enak, nyaman, tangi turu enak, nyaman, terus sembahyang enak, nyaman, kok moro-moro apa ndak enak, wegah, terus nelusuri kok mabengi itu kailingan, ono wong sing ngekei panganan dipangan, itu Anda harus hati-hati. Tapi jangan sekali-kali diceritakan pada orang lain, karena ini adalah bagian dari dzonni, kita tidak jelas. Tapi apabila kita sudah tahu gitu ya, orang ini kebiasaan penggaweannya awur-awuran, itu sebaiknya apabila memberi kepada kita ya, itu kita sisihkan. Ya cuma ini harus rahasia loh ya, ini harus rahasia sebab ini akan sensitif sekali. Usahakan tidak ada orang tahu kecuali Anda sendiri. Ngomong kayak duit ya, sisin ya, jangan campur dengan yang lain. Gunakan pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan tidak ada hubungannya dengan makan.
Sebab kita yang merugi nanti. Walau annahu lan senajan setune wong iku ghadiba muring sapa wong mingka saking sira. Wala taltafit lan aja ngreken sira ilahi maring wong. Wala lan aja ngreken sira liqaulihi maring komentar-komentare wong. Contohnya komentar kasar ta khotirona. Kon wis nyinggung sira khotirona ing perasaan kita. Wahadal amru utawi iki perkara ta'amu man la yatawarra'u iku kola setitik sapa man wong yatanabahu kang sadar sapa wong lahu maring hadal amru min masyayikhi hadal asri saking pira-pira wong alime ikilah zaman. Bal-balik ba'duhum setengah masyayikh iku yakulu padha mangan sapa masyayikh min ta'amil masakini saking panganane wong-wong miskin. Wa idzalam nalikane nyacat sapa wong hu ing ba'duhum kala mongko gawe alasan sapa ba'duhum khiftu wedi ingsun an aksura yen to nyinggung sapa ingsun khatirahu ing perasaane wong. Wa ma abadalan ora nyembah sapa wong al-haqqa ta'ala ing Gusti Allah ta'ala bisain kelawan siji-wiji afdalu kang luwih utama min jabril khawatiri saking jaga perasaane wong. Ini alasan ya. Jadi nek ana wong ya apa kon kok ngawur ngono nek mangan yo. Apa maneh iku panganane wong miskin. Ndak, aku mek njaga perasaan tok. Aku mek nyeneno perasaane. Nek ana wong ngomong ngono, wa hadza utawi iki qaul ya. Ya. Utawa iki wong sing nglakoni iku min ajhalil. Iku minal jahli saking kebuduhan. Kebuduhan bikawa iti syariati kelawan piro-piro kaidah syariat. Jadi wong ngono itu ndak paham nang kaidah syariat sing sak temene. Biasanya ngene iki sing dipahami itu redaksinya, tulisannya, keterangannya, duduk maknanya yang ditangkap. Ya. Wala farqalan ora ana bedane khina iki nalika ngene iki. Ya. Kelakuane wong bainahu antarane wong iki wa bainaman lan antarane wong azama kang nyejo alai ing atase wong sapa syakhsun sijine awak-awakan bi ayyashroba kelawan yen to ngombe sapa wong ma'ahu sertane syakhsun al khamra ing khamr. Falau qala mongko lamun ngomong sapa syakhsun walau qala lan lamun ngomong sapa man azama innama syarib tuanging pastine ngombe ingsun jabron krana krana njaga li khotirihi maring perasaane wong wa haddatnahu lan melanggeri ingsun netepna sapa ingsun hi ing wong walam nakbal lan ora nrimo sapa kita minhu saking wong udron ing alasan wa hakamna lan netepna sapa ingsun
bifiskihi kelawan kefasekane wong. Fa'lam mongko weruh sira dalika ing mengkono-mengkono keterangan ya fi hudul. Ya. Begitu itu tidak ada bedanya dengan orang yang dijak uang ngombe khomer terus ndak ditolak. Lho kok ngombe ndak kon tolak? Aku njogo perasaan, kok nek tak tolak kesinggung ya apa? Sama itu. Padahal khomer jelas-jelas haram, jelas-jelas dilarang. Demikian juga akalal haram yang lain. Ya. Contohnya wong sing lam yatawarro fil kasbi. Ana wong sugih. Sebagian penghasilannya toko togel umpamane, toko judi. Terus dendem duit 500.000-an kon didumi. Nek ndak kon tampani nyinggung perasaan kan. Ya tampanono, ampani tok. Tapi nek penggunaane ojo kon gunakno. Kanggo barang-barang sing ana hubungane ibadah mbek barang-barang sing ana hubungane dengan panganan. Tapi nek langsung dijak mangan bareng. Apa nolak? Nyinggung perasaan ndak ditolak. Bahayai nang awake. Ya apa carane? Ya ndelek alasan ya apa carane nolak sing halus. Nolak itu kan tidak harus dengan bahasa yang kasar. Kita kan harus pandai-pandai memilih bahasa sehingga orang tidak merasa tersinggung perasaannya, juga tidak merasa direndahkan atau tidak merasa dihormati. Banyak cara. Kalau kita masih menginginkan keselamatan dan kalau kita memang serius menjaga kebeningan hati kita, sebab akibatnya luar biasa. Apalagi kalau berakibat dulma itu, iso-iso nang keterangan ilmu itu ndak mlebu, gerambiang itu masuk dalam kategori dulma fil qalbi. Dan yang paling bahaya lagi adalah bagi orang-orang yang sudah biasa mempunyai kemampuan ya, di dalam hatinya bisa memahami banyak hal dari isyarat-isyarat ayat atau isyarat-isyarat ilmu, tiba-tiba saja lumpuh. Gitu ya. Wahdar lan wedya sira aidun kelaman maneh minal haya itobi'i sangking isin sing bangsa watek. Isin sing bangsa watek itu isin yang tidak ada hubungannya dengan urusan pelanggaran-pelanggaran agama. Bahkan kadang-kadang menyentuh ke areal barang-barang yang memanfaatkan dirinya dan itu perintah agama malah isin, itu namanya hayat tabi'i. Jadi munculnya rasa malu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan larangan agama. Contohnya apa maca Quran isin, ngaji Quran kancane cili-cili awake dhewe rada gedhe isin. Sekolah sak kelas umpamane pola awake ndak munggah mlebu kelas mana isin, itu hayat tabi'i. Ini malu yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran agama.
Dan ini sering kita kerjakan tanpa sadar. Contoh, durung sembahyang sunat qobliyah, warung selanggar penuh atau masjid penuh, iling. Durung sembahyang qobliyah, umpama awake ngadeg, ngijeni dhewe ngadeg ana tengah-tengah wong. Isin, ya wis urung wis akeh wong. Ini kan hayat tabii. Pekerjaan yang bermanfaat digabung ambek keisinan. Ini kan merugikan. Contohane ngeleboni kaleng masjid. Oleh awake ketepaan ana ngarep, kiwa tengene akeh wong sugih. Ngeleboni 100.000, 50.000 sing ngiringane. Sampeyan ape ngeleboni 1.000 utawa 5.000, isin burung wis. Aku ngeleboni mek 5.000, kiwa tengenku 100.000, 50.000, burung wis. Nah, itu namanya isin tabii. Itu tidak boleh. Gitu ya. Wakeng. Bahkan ono wong, ini aneh-aneh wong. Ya. Ya tak gambarno santri ya. Kabeh pada waktu mulian utawa tekoan, kabeh dituntun wong tuane dan wong tuane dituntun sowan nang Rama Yai utawa mlebu pondok. Tapi ono salah sijine arek sing isin nuntun wong tuane, polahe wong tuane tidak seganteng wong tuane liyane. Utawa pakaiane wong tuane tidak semahal seperti pakaian orang lain. Loh, melaku ambek wong tuane isin. Itu namanya hayat tabii yang berbahaya. Dan yang paling bahaya lagi, isin gawe pakaiane santri pada waktu metu teko pondok. Ono pondok kuplukan pote, sarungan, wentakwa. Bareng metu ape numpak bis, kupluke dicumplung, takwae dicumplung, sarunge dicumplung. Ganti katokan. Karena apa? Isin nek tampil kaya arek pondok, itu isin tabii. Bahaya ini. Akeh kan. Ya kaya wong kampung ini nek posoan iku. Usumaya sing liyane iku nekakno kolak sak ember. Ono sing panganan sak talam. Ono sing macem-macem iku. Awake mampune nggo jajan gorengan mek 5 biji. Isin wurung. Nggak boleh. Sudah. Apa yang kita mampu untuk sedekah, ya itulah kita keluarkan. Berapapun. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu melihat orang sedang bersedekah, yang dilihat itu bukan harganya, bukan jumlahnya, tapi dalam hatinya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ini yang perlu dipahami oleh kita semuanya. Jadi pada waktu ada orang bersedekah, itu yang dilihat oleh Allah itu bukan jumlahnya. Tidak ada keterangan, Gusti. Orang ini sedekah sekian dinar, orang ini sedekah sekian juta,
orang ini sedekah sekian kintal, tidak begitu. Tapi yang dilihat sejauh mana kelillahi ta'alaan orang yang bersedekah ini. Satu. Yang kedua, sejauh mana nilai keberatan rasa di dalam melepaskan nilai sedekahnya. Sejauh berapa perbandingan antara yang disedekahkan dengan yang dimiliki. Itu yang menjadi persoalan. Wa huwa utawi haya utabi'i. Wa huwa utawi haya iku al haya utabi'i, haya isin yang bersifat kewataan. Yaiku ayastahya yento ngerasa isin sapa asyaksu awa-awaan, ayat kuro yento dikir sapa saksun Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala biroh isauti kelawan bantere swara bihadratin nasi ono ngarepe menungso. Wa aksaruman utawi akeh-akeh wong yatruku kang ninggal sapa aksaruman dalika ing mungkono-mungkono yarfa'us sauti bihadratin nas, bihadratin nas iku ashabul anfasi, wong-wong kang duwe kepangkatan, wong-wong kang duwe kemuliaan. Kalau doti ya, koyo kodi-kodi wal mubasyirina lan apa mubasyirina itu ya apa ngene iku pembela ya, pembela wasyuyuhi lan wong ya, wong-wong sing terpandang ya, dari segi keilmuan. Wanahwihim lan sepadane kundot mubasyirina lan fa ing kullifa mongko lamun diperdi sapa ahaduhum salah sijine wong-wong iku mau ayat kura yen to zikir sapa wong Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala bihadratin nasi ing dalem ngarepe menungso hasola mongko hasil indahu nak sandingi ahaduhum apa khojalun, kebingungan, kesusahan, keweden ka'annahu kaya-kaya ahaduhum iku irtakaba ngelakoni sapa ahaduhum maksiatan ing kemaksiatan. Jadi bingung, wedi, susah, kaya-kaya ngelakoni maksiat, kaya-kaya ngelakoni dosa. Pamisluha ulah mongko utawi sepadane ikilah pira-pira wong ya jibu mongko wajib alaihim ing atase haula apa adzikru dzikir iraf isauti kelawan banteri swara hatta yakhruju sehingga metu sapa haula anil kibri saking ketakaburan. Jadi zikir ini yang dibuat contoh itu kezikiran ya, dan itu sama seperti apa yang saya katakan tadi. Zikir ini bermanfaat kan? Itu ada orang yang dijak zikir bantere ndak gelem, ngremeng. Kaya dhek iku sungkan, kaya pegah, kaya wedi, kaya isin. Ya karena terdorong oleh haya yang ditimbulkan oleh nilai ketakaburan. Seakan-akan awak itu ndak pantas zikir dengan suara keras. Karena nopo? Ada anggapan sebagian orang
Kalau zikir dengan suara yang keras itu zikir wong awam. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi dia merasa tidak memantaskan diri untuk berbuat seperti itu. Ini penting biar orang tidak salah paham. Kenapa sih kok ini masuk dalam kategori ini? Karena apa? Ada sebagian besar orang di lingkungan orang-orang yang mulia, terpandang, punya kedudukan, ya, itu ingin menghindarkan kebiasaan orang-orang umum agar kondisi kemuliaannya tidak tercemar dengan penampilannya. Dia tidak mau mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang umum atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi simbol pekerjaannya orang umum, orang awam, atau pekerjaannya orang-orang biasa, rakyat jelata. Makanya sering kan orang-orang seperti itu kan masuk langgar itu tidak mau. Kenapa? Duduk level nih nggone langgar ini. Ya. Melok jamaah nang masjid itu keberatan. Kenapa? Koyo ndak level, kumpul ambek wong-wong biasa. Karena sembahyang jamaah itu kelakuannya wong-wong umum. Kesannya itu seperti itu. Ini yang harus dihapus. Makanya ini ono persamuan, ono undangan, itu dia haya kumpul ono ngene pinggir-pinggir. Kenapa? Seakan-akan tempat duduknya orang umum, orang biasa. Dia tidak pantas di situ. Lah kesan ini masuk dalam kategori haya yang dipantik oleh nilai ketakaburan. Makanya orang-orang seperti ini harus dipaksa. Ini. Apabila tidak mau menggunakan suara keras seperti orang-orang yang lain, ya, harus dibiasakan, dipaksa. Ya memang ini penyakit, gitu ya, penyakit. Nah tinggal bagaimana penyelesaiannya itu kembali kepada perseorangannya. Mau berubah enggak? Mau sembuh atau enggak? Atau mau hilang atau enggak? Gitu. Kecuali kalau zikir dengan lirih tidak menggunakan suara keras, itu karena dia faham bahwa yang dizikiri itu as-sami'ul basir lain. Dia mengeraskan suara itu malah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak malu didengar manusia. Karena seakan-akan tidak mengakui bahwa Allah itu as-sami'ul basir. Nah, ini lain. Ini harus dipisahkan ya. Jangan dicampur aduk. Lah ini yang tahu dirinya sendiri. Anda tidak bersuara keras pada waktu zikir itu karena khawatir hayak dikatakan kayak orang biasa oleh orang lain, atau karena Anda malu di hadapan Allah karena mengeraskan suara seakan-akan tidak mengakui bahwa Allah itu as-sami'ul basir. Yang bisa membedakan dirinya sendiri, orang lain tidak tahu.
Wa kana Sayyidi Muhammad rahimahullahu taala ya'muru perintah sapa Sayyidi Muhammad ashabahu ing pira-pira santri-santrine Sayyidi Muhammad birof is-sauti kelawan ya mbanterno swara bidikri kelawan dikir fil aswaki ing dalam pira-pira pasar wasyawari'i lan ing dalam pira-pira dalan wal mawadhi'i lan pira-pira panggonan al khirbati kang reruntuhan ambruk al mahjurati kang den tinggal. Jadi tempat-tempat reruntuhan atau tempat-tempat yang sudah tidak terpakai, yang ditinggalkan. Wa yaqulu lan dawu sapa Sayyidi Muhammad udkuru dikira sira kabeh Allah taala ing Gusti Allah taala fi hadhil amakini ing dalam ikilah pira-pira panggonan. Apa tujuannya? Hatta tasyhada sehingga nyakseni iki amakin lakum maring sira yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Wa takhruqu lan bolongono sira nyuweka sira namu satab innasi ing kecongkaane wateke menungso utawa ing ketakaburane wateke menungso. Fa innakum mongko sedune sira iku fi hijabima ing dalam ketutupane barang lam takhriku kang ora bolongi sira hu ing ma. Fa lam marwa sira zalika ing mungkun mono keterangan ya akhi wadulun. Jadi ada ulama besar yang selalu mengarahkan murid-muridnya untuk zikir itu dengan keras. Ya, yang dimaksud keras ini tidak bengok-bengok ya. Maksudnya keras itu suaranya bila didengar jelas. Tidak bengok-bengok melebihi dari kewajaran. Lain kalau bengok-bengok melebihi dari kewajaran lain. Nah kadang-kadang kita kan rasa-rasa mau mengeraskan suara itu rasa-rasa. Ya kayak pada waktu rotib, ya, pada waktu wiritan, ya. Akan dising suarane banter munine ambek ndak. Akan di. Kenapa? Rumong seisin kan, suarane dirungokno wong aneh. Sebab begini, ini ada rahasia. Kenapa Sayyid Muhammad ini mengarahkan murid-muridnya untuk berzikir secara keras? Nomor siji ngilangi ngantuk. Ya. Dan si ngantuk-ngantuk suaranya ada keras ya. Ya. Pokoknya arek wiritan kok suarane ndak ono pasti ngantuk ayu ngantiu ngantukatan ndak percaya buktikan ya ashabul gelodak-gelodak itu ndak ono suarane apa kenapa dalam kondisi-kondisi seperti itu, suara harus kita keraskan. Pertama, menghilangkan ngantuk. Dua, menghilangkan kemalasan. Ketiga, menghilangkan kesombongan. Keempat, menghilangkan kebiasaan yang kurang baik. Dan di sini dikatakan, Uzkurullaha ta'ala fi hadhil amakin hatta tasyhada lakum yaumal qiyamah. Jadi amakin tempat yang dipakai orang untuk berzikir itu akan menjadi saksi. Nggih Gusti, kula nyakseni tiyang niki nate zikir datang panjenengan. Lah kalau zikir dalam hati siapa yang menyaksikan?
Ini bahasa-bahasa umum, ya, bahasa-bahasa umum. Ya, tapi di sini ada pesan makna yang tersembunyi di sini. Bahwa ojo diremeno zikir yang mengeluarkan suara itu, sebab suara itu akan ditangkap oleh alam sekitar, dan alam sekitar yang pernah menangkap zikir kita itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Sehingga tidak menutup kemungkinan, loh, wong iki kok dilebokno neraka, padahal aku tahu krungu wong iki zikir nang Gusti Allah. Gusti, kula nate mireng tiyang niku zikir dateng panjenengan, kok jenengan lebetaken neraka. Bisa begitu. Kembali lagi perhitungannya seperti tadi. Jadi apabila zikir kita itu malu didengarkan orang, maka keraskan zikir itu. Kenapa? Untuk memantapkan dan meyakinkan kelillahi ta'alan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang digoda oleh setan dan digoda oleh nafsu untuk tidak mau mengeraskan suara. Sekali lagi, sebatas tidak berlebihan. Satu. Yang kedua, niat zikirnya murni lillahi ta'ala. Tapi kalau niat zikirnya itu lillahi ta'ala wa li ghairihi, lil baqi wal fani, koyok kampanye, Allahu Akbar, kampanye. Jajal ndak dikai duit bensin, gelem muni Allahu Akbar tengah dalan. Demonstrasi Allahu Akbar. Mari ngono tulisan Allahu Akbar dikelemprakno nang kalen, nang trotoar. Kadang-kadang dilunggui bisa. Bukan itu yang dimaksud mengeraskan. Yang dimaksud mengeraskan di sini ini mempertajam suara hati, karena hati kita masih lemah, ya. Dipertajam dengan suara yang agak keras supaya memancing dalam kita ini menjadi terkontak. Kayak niat itu, kenapa ada niat lisan? Itu karena apa? Mengontak dalam hati ini supaya nyambung, supaya tergerak, supaya bangkit, supaya muncul. Demikian juga zikir keras itu tujuannya untuk itu, tidak yang lain yang dimaksud di sini. Makanya pada waktu zikir itu sirri atau zikir itu lirih, itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang di dalam hatinya sudah jalan lain, jalan kezikirannya. Makanya membicarakan pembicaraan atau pembahasan ilmu seperti ini itu harus terurai betul. Tidak ngono mesti wong salah paham nek ngrungokno. Sebab sensitif sekali. Konsep-konsep sufia itu sering disalahpahami orang. Karena kadang-kadang penyampainya tidak tuntas. Dan memang kadang-kadang memang kita tidak punya kemampuan untuk menuntaskan uraian-uraian sufia itu. Kenapa? Keterbatasan. Penyampai-penyampai ilmu ini juga punya keterbatasan, sehingga tidak disadari ada sesuatu yang tidak tersampaikan secara tuntas. Dan itu sebenarnya harus dimaklumi. Tetapi bagi orang-orang yang punya kemampuan
untuk menuntas, pasti akan dituntaskan. Kenapa? Sensitif sekali. So di luar sana banyak apa ya? Pikiran-pikiran nakal yang selalu mencari kelemahan konsep sufia untuk menghantam aliran sufia atau orang-orang sufia. Yang tidak tahu apa tujuannya. Makanya di sini watakhriku namu satob innasi, rusak ini ya, bungkus kecongkaan ini dedelen biar ndak melekat nutupi nang ati, ngono karepe. Bolong ngono itu kayak bolong. Biar ada jalan tembus ke Allah Subhanahu wa. Nek ndak kon bolongi, ndak kon suwe, ndak iso, atimu ndak iso gerak, ketutup. Ngono karepe itu. Patakhriku ya. Fa innakum fi hijabima. Nah ini, karena Anda sedang dalam keadaan tutup yang tidak bisa yang tidak terlobang. Anda sedang ditutupi oleh tutup sing ndak ono bolongane blas. Sehingga awakmu ndak iso nyungu, ndak iso ngintip, ndak iso ndelok, ndak iso teropong, ndak iso apa. Itu ya. Makanya Anda harus bangkit, bolongono itu, kecongkaan itu, suween itu. Biar hati Anda tidak tertutup, biar hati Anda kembali bangkit dan hidup. Ngono karepe. Wahdar lan wadiya sira ayyuhal aidon kelawan maneh. Min ghasil khilfati min ghasil khilfati saking tipuani penggawean. Fa innal ghissa mongko setuhune tipuan fil khilfati ing dalam penggawean iku mammumun perkara kang den cacat syar'an monggo sana. Walau keterawalan teman-teman ngeriwayatno sapa muslimun Imam Muslim fi sahihi yang dalam sahih Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna nabiyya stune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa wong liwat sapa kanjeng Nabi fi suqi ing dalem jerone pasar ala subrati amin ing atase tumpukane panganan. Fa'adkhala mongko nglebokno sapa kanjeng Nabi ya dawuh ing astani kanjeng Nabi fiha ing dalam subrata amin. Fanalat mongko nemoni apa ya dahu balalan ing telas-telas. Pakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, "Mahada. Apa iki?" Ya sahibat ta'am, hi wong kang duweni panganan. Iki wong sing dodol jajan iki. Pakola mongko matur sapa wong, "Ya Rasulullah, Gusti Rasul, asobat ngeneki hu ing iki panganan apa as-sama'u udan." Anu kanjeng Nabi ketetesan udan. Kala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, "Afala ja'al tahu fauqa ta'am." Apa ora ndekek sira? Apa kok ora ndadekno sira hu ing panganan fauqa ta'ami ing ana ndukure panganan? Apa ndak kon ndekek ndukur? Hatta yara singgo seningali hu ing iki ta'am sapa annasu menungso. Lha kon ndekek jero, apa kan ndak ndekek ndukur? Lah nek ana jero wong mosok weru nek tuku iki. Nek ana sing telas kena udan. Sumakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
man ghassana man mutai sapane wong ghassana kang nipu sapa wong na ing kita falaisa mongko ora ana sapa wong iku minna saking golongan kita. Itu berarti sapa wong sing nipu umat Kanjeng Nabi utawa lebih khusus sing nipu wong Islam, maka itu bukan kelompokku, bukan golonganku, duduk watekku, duduk anggotaku. Kenapa Kanjeng Nabi sampai perhatian sebegitu? Karena Kanjeng Nabi itu nemen ndak senengin ana kaume iku digelakno wong liya. Sekecil apapun, Kanjeng Nabi itu nemen ndak ridhoi nek ana umate iku digelakno wong. Makanya hati-hati ya. Ngelakno wong, ndak ngenakno wong, nyusahno wong, hati-hati. Ojo ndelok padha wong, tapi jeman ndelok pengawasane Kanjeng Nabi nang kowe. Ojo polai saenake awake iso muni, ojo polai saenake awake iso ngomong, ojo polai saenake awake iso bertindak. Ya. Ini buktinya. Bagaimana? Wong ndak ana hubungane apa-apa. Kok Kanjeng Nabi moro-moro marek nang wong sing gawa jajan, moro-moro jajane digeraya ya mbek Kanjeng Nabi. Loh, kok ono teles lah? Itu kan salah satu di antara mukjizatnya Kanjeng Nabi untuk mengingatkan umatnya yang tidak beres di dalam urusan jual beli atau perdagangan. Moro-moro tertarik untuk ngerayai jerone. Lho kok kon dekek jero nek ngene. Apa kok ndak kon dekek nduku dadi nek ana wong tuku peke katok. Ya padha sakniki ku akeh kan. Dodol jeruk sak keranjang, sing nduku rapi-api, sing ngisor bosok. Dodol beras, nduku enak, tengahe kepek. Akeh kan? Makanya tuku beras karungan, pak-pakan. Iku sing akeh mesti ngono. Itu ilmune wong kafir iku. Lha ngono wong Islam melok-melok ngono. Awas ya. Man ghassana falisa minna. Ini ancaman Kanjeng Nabi. Sing jujur. Makanya at-tajir saduk ma'al kiramil baror. Pedagang sing jujur itu pangkatnya ya, pangkatnya orang-orang tinggi-tinggi itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu di antara pengawasannya Kanjeng Nabi nang umatnya, nemen cemburune nang umatnya Kanjeng Nabi. Ojo sampai diganggu. Makanya untung kita jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ikut mengawasi langsung. Wa ma'lumun lan wis den maklumi anna kulla insanin ing stune saben-saben menungso iku yukrafu kena den weruhi fi khirfati ing dalam penggaweane menungso apa ma barang-barang yaqau kang tumiba bihi kelawan ma apa at-taqwa ketakwaan wa malan barang-barang bihi kelawan ma yaqau kang tumiba apa al-ghissu ya. Apa itu? Kecurangan, penipuan. Maya kau barang-barang kang tumibo, bihi kelawan wong ne, bihi kelawan wong,
Apa at-taqwa ketakwaan wa ma bihi yaqau al-hisyu. Gitu ya. Waqad ja'ala lan teman-teman dadekno sapa Allah taala al-abda ing kaulo aminan didadekno ing amin kena den percaya ala nafsihi ing atase awak dhewe wong fi khirfatihi ing dalam penggaweane wong. Fa idza ghasya mongko nalikane nipu sapa wong khona mongko khianat sapa wong dinahu ing agamane wong wa nafsahu lan awak dhewe ne wong wan nasalan ing menungso ajmaina halis kabehane sakjane ngono. Saben-saben menungso itu eru apa yang dikerjakan ini benar apa salah itu eru. Luwe-luwe wong sing tau ngaji utawa tau ngrungokno pengajian masih ndak tahu ngaji pisan belas itu weruh. Kenapa? Manusia itu punya fitrah yang bisa merasakan bahwa ini benar dan ini salah. Jadi apa yang dikerjakan ini benar dan apa yang dikerjakan ini nipu, orang itu sudah tahu. Sak goblok-goblokane wong. Oh berarti begini ya, saya ulangi ya. Wa maklumun lan den warwi anna kulla insanin stune saben-saben menungso iku ya'rifu weruh sapa kula insan ngono enak fi khirfati ing dalam penggaweane insan ma ing barang-barang yaqau kang tumiba bi kelawan ma utawa bi kelawan wong apa at-taqwa ketakwaan wa malan barang-barang bihi yaqaul hisy. Nggak ada orang yang nggak tahu itu. Takonono wis. Tapi kenapa dikerjakan? Nah ini kan pertanyaan sederhana. Ayo, mari kita merenung bersama-sama sudah. Dan ini tidak ada yang bisa membantah. Siapa yang tidak tahu tentang penipuan-penipuan? Tidak ada. Tapi kenapa kita kerjakan? Ini kan aneh. Apa-apa menipu itu melahirkan asas manfaat yang sesungguhnya? Tidak. Makanya orang nipu itu ditipu oleh dirinya sendiri, ditipu oleh nafsunya dan ditipu oleh setan. Kenapa? Dia dibayangi bahwa kalau nipu dia akan mendapatkan satu manfaat nilai. Gitu ya. Lah, tipuan ini tidak menerangkan secara utuh dalam perasaannya. Hanya ditunjukkan iki lho kok nek nipu oleh bati sakmene. Nek ndak nipu batimu mek sakmene. Sing ditunjukkan cuilan bati tok. Tapi akibat lain dari tipuan itu ndak ditunjukkan oleh nafsu dan setan. Apa itu? Anda akan dibenci orang. Satu. Tidak ada penipuan yang tidak diketahui oleh orang. Dua.
Yang ketiga, Anda akan dijauhi oleh orang dan Anda akan tertutup jalan rezeki Anda. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak terasa kalau ditipu. Tidak ada. Pelan atau lambat. Pelan atau lambat. Cepat atau lambat. Mbok yang model apa cara nipunya, lambat laun akan terbongkar semuanya. Dan itu menyakitkan. Tidak imbang antara hasil penipuan yang kita dapatkan ya, dengan kenyataan pada waktu kita dibongkar kebohongan kita atau ketipuan kita. Itu tidak imbang, menyakitkan sekali dan besar sekali, mahal imbalannya. Reputasinya hancur, nama baiknya hancur, keluarganya hancur, bisa jadi terus ke anak turunnya itu masih dijauhi oleh orang karena akibat ini. Kayak travel palsu. Coba itu. Siapa yang mau begitu ke situ lagi? Nggak ada kecuali orang-orang yang belum tahu belas. Dan akan tersohor kemana-mana itu. Dan kalau begitu bisa terus? Nggak bisa. Pinjaman modal palsu bisa terus? Nggak bisa. Hanya sementara. Setelah itu menyakitkan sekali. Diuber-uber wong, ndak iso turu. Diuber-uber polisi, ndak iso turu. Ono jero penjara, ndak iso turu. Ndelek duit kanggo nyorok polisi, kanggo nyorok macam-macam, tapi ndak iso turu. Ini kitab ini ndak bisa dipatahkan ini. Apa yang dipapar di sini. Nah ini yang perlu disadarkan pada masyarakat bahwa orang menipu itu ditipu oleh dirinya sendiri. Kenapa? Dia hanya diiming-imingi secuil sisi kecil dari manfaat yang tidak ada harganya sebenarnya. Tapi mudarat dan bahaya besar itu tidak ditampilkan di angan-angan kita. Dan yang paling bahaya, menyinggung ketentraman perasaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling besar. Menyinggung ketenangan dan ketentraman perasaan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ditarik lebih luas lagi, penipuan itu menipu agamanya sendiri. Wong dia punya prinsip agama, tapi dia abaikan, itu kan berarti menipu agama. Wong agama ini harus dijalankan, kok malah ditabrak. Ini kan bujuki agama. Ya golongan ngela-ngela bareng itu. Itu kan bujuki agama. Sing dibujuki agama. Mungkin nekat ini tambah. Kayak wong anak no duit barang itu. Sing akeh. Ya. Iku sing dikhianati itu agama. Dan ana wong wis wani mengkhianati agamanya sendiri. Dadi apa? Sapiro regane wong iku? Oleh imbalan opo dari khianate? Duwe rasa kaya opo urip? Yang kedua, mengkhianati dirinya sendiri. Untuk tujuan uripe kepingin tenang, kepingin enak, kepingin punya manfaat besar dalam kehidupan ini.
kepengin urip nyaman, tetapi dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup yang serius. Kenapa? Berhubungan dengan hak orang lain. Dan yang paling bahaya lagi-lagi menyinggung ketenangan, ketentraman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasa ajmain, juga menipu orang banyak sebagai sasaran utama. Makanya tidak ada manfaat yang bisa kita ambil. Orang yang tidak jujur itu tidak ada manfaatnya. Tidak imbang dengan hasil yang dinikmati dengan akibat yang akan ditimbulkan. Uang gue nek wani nipu wong, wani ndak jujur nang wong. Bagaimana dia bisa jujur dengan agamanya? Makanya delok ono wong iso ibadah apik, penipu-penipu. Ndak ada. Nek ndak ketepaan ndak iso sembahyang. Kenapa? Terbelenggu oleh akibat-akibat negatif dari segala sini, dari segala lini, dari segala segi. Pokok kaululan teman-teman podo ngomong dawuh sapa ulama, kullu man utahi saben-saben wong nasoha kang nasihati sapa wong fi khirfati ing dalem penggaweane wong. Nasihati itu nepakno, ngelurusno, benerno. Walam yak tamid alaiha lan ora tetanggenan sapa wong alaiha ing atase khirfah. Barakallahu, muga-muga barokahi sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong fi ra'si malihi ing dalem bondo pokoke wong min haitsu la yashuru saking sekirane ora krasa sapa wong. Ini dongane wong akeh lho. Jadi orang-orang yang jujur di dalam penggawean, pekerjaan, perdagangan itu didugakan oleh orang-orang banyak. Dan akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah senang, Allah ridho melihat orang yang jujur di dalam perdagangannya. Ridho. Lah kalau Allah sudah ridho, maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang ulama atharo apa itu? Apabila orang-orang begini dia terpeleset, maka Allah sendiri yang akan menolong langsung dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga masuk dalam bagian itu. Jadi orang-orang yang ahli sedekah itu kan begitu. Orang-orang yang kaya-kaya yang ahli sedekah itu gitu ya. Apabila terjadi keterpelesetan, Allah yang akan menolong dengan kekuasaannya Allah sendiri. Maksudnya apa? Pertolongan Allah cepat sekali. Demikian juga orang-orang yang tajirun seduk itu masuk di sana. Hatta yasira sehingga dadi sapa wong
iku min ausain nasi saking luwe jembar-jembare menungso apa nih malan harta benda barokah ya. Jadi kejujuran akan melahirkan keberkahan-keberkahan. Nah ini kudu dilebokno nang jerone atine masyarakat. Buru apa? Apa artinya gitu ya? Penghasilan yang melimpah tapi tidak ada keberkahannya. Ndono gawe ini. Ya kayak mangan tebu sing dipangan sepete. Sepai. Ndak ono rasane. Jadi wong tua-tua kepengin ro contone. Rezeki sing ndak manfaat, sing ndak barokah. Kayak wong mangan tebu tapi sing dipangan sepai. Waman ghossa sapane wong kang nipu sapa wong khirfatahu ing penggaweane wong ing kasyafa dadi kebuka apa haluhu tingkae man watabat dadat lan dadi rusak apa barokatuhu barokahe wong. Hati-hati. Itu di segala lini begini. Opo ae itu ada, gisun itu ada. Maka nek ana wong iki tanda-tandai gampang wis. Nek ana wong duwe pekerjaan kok ndak krasa keberkahane, pasti di sana ada nilai gisun yang sedang dikerjakan. Dulu pernah ada pedagang emas besar. Kurang apa? Jeragan emas. Tapi uripe itu ndak ono tenang-tenange, ndak ono nyaman-nyamane, ndak ono nikmat-nikmat ngono. Setelah diselidiki ternyata salah satu di antara orang dekatnya itu mengetahui bahwa sering menipu di dalam khilafah. Apa itu? Pada waktu ngekei patri itu ndak sesuai dengan kebutuhan. Tak kayak contoh ada. Ya. Jadi patri ini emas itu campuran emas sampai perak sampai kudingan, kan berarti tidak emas asli kan. Nek dikrusno dengan karat perkiraan itu emas 10 atau emas 12. Jadi patri, jadi umpama sing di patri emas 22, 24, itu emas sing digawe patri itu emas 12. Berapa harganya? Separuh kan? Antara regane patri ini ambek emas asli ini, ambek awake emas itu separuh kan perbandingan. Nah itu pada waktu matri itu tidak secukupnya. Jadi patri itu diperbolehkan karena darurat secukupnya. Kanggo ngantilno barang. Makanya wong sing ngerti itu ndak mau beli perhiasan sing akeh patri ini itu. Jadi ada kan motif-motif yang membutuhkan patri banyak ya. Itu rugi sebenarnya. Niku nek wis matri ditebelno patri. Itu ghosun itu.
kadang-kadang sampai 500 mili ya. Itu berapa itu sudah? Jadi memasukkan patri 500 mili, padahal harganya patri dengan emas aslinya beda separuh. Berapa keuntungan? Itu dikerjakan. Ono mana tukang? Tukang itu. Nek ono sing duwe, nek ono sing ngawasi boya. Ditinggal, metingkrang-metingkrang, ngerokokan, enak-enak. Kadang-kadang film wayahe turu dhisik. Engko baru jam setengah baru berangkat. Awas itu. Kecuali perjanjian dulu. Pak, kula nggarap teng sampean nggih. Sampean regani sak menten per hari ini. Tapi mungkin kula jenengan izini kula tilem nggih, krana mboten tilem mboten ngantuk. Harus begitu. Mumpung ini ana tukang ini, sekaligus memberi masukan. Jadi kudu kondo. Nek enggak itu gosong itu. Wong wae tanah gawe kok turu. Lah itu sekarang sudah kaprah, kayak menjadi undang-undang yang tidak tertulis gitu ya. Setengah rolas turu yes. Padahal itu di luar perjanjian. Harus janji, Pak. Mungkin nek jam setengah rolas kula sare nggih, kula tilem nggih. Krana nek mboten tilem ngantuk. Harus begitu. Harus lewat perjanjian itu. Sebab kula sering ngilingaken tukang. Kepengin barokah ndak? Ya, ini kelemahannya di sini, di sini, di sini. Anane ngomongnya tadi ku ono wong wadul, ono wong wadul. Uripe kok ngene kok ndak iso antra. Duit koyo ndak iso kerasan ono kantong kadang-kadang. Itu ternyata ada ghusun di dalamnya. Nah, itu ya. Nah, ini penting begini ini. Nah, kerugian ya kita sendiri yang menanggung kerugian kan. Dan itu akan inkashafa halu, akan dibuka oleh Allah. Gitu ya. Akan menjadi rahasia umum, rahasia tapi umum. Jadi bahasa ini sebenarnya salah ya. Ya. Krana wong Jawa iku jero balagoi, maka bahasa sudah menjadi rahasia umum. Itu berlaku. Ikut pada kaidah al-khata'ul masyhur afdalu min shawabil mahjur. Ya apa rahasia umum itu dipadukan menjadi apa ya? Model bentuk jamak ini kan aneh. Sudah menjadi rahasia umum. Dia ono rahasia umum, dia ono umum darah apa rahasia tidak ada. Ini namanya paradok tapi disetujui oleh orang sebagai wad'iyah. Ini namanya dilalawan iya. Dalam bahasa mantikianya. Memang ya sudah seperti itu yang masyhur di masyarakat. Maknanya ya sebenarnya itu rahasia tapi sudah menjadi rahasia umum. Ini lucu bahasa ini apabila ditinjau dari perspektif bahasa. Iku ono ceritane. Dua makna yang paradok dijadikan satu kesatuan makna, dirungokno nang kuping enak gitu ya. Wasara angkoribin lan dadi sapa wong angkoribin ing dalam waktu kang parek yudrabu den gawe conto bi kelawan wong apa almasalu percontohan-percontohan fil humuli
ing dalam keterpurukan. Li anna Allah Ta'ala krana sunne Gusti Allah Ta'ala ja'alal faqra ndadekno sapa Gusti Allah al faqra ing kefakiran fil ghassi ing dalam penipuan-penipuan. Wal barokata lan ndadekno keberkahan fit taqwa ing dalam ketakwaan. Jadi wasara ang qaribin yudrabu bihil mathalu fil humul. Ini bisa bermakna akan menjadi contoh-contoh di dalam keterpurukan nasib, atau maknanya akan menjadi contoh-contoh yang dipakai contoh orang tapi secara kasak kusuk. Fil humul itu yang dalam ketertutupan jalan. Kok tak kandani yo, ojo rame-rame. Nah, itu namanya yudrabu bihil masalu fil humul. Tak kandani yo, ojo rame-rame. Ngandani ndak rame-rame tapi wong sak pasar ini kandani. Iki ya ngono maneh. Ya. Kon tak kandani yo, ojo rame-rame. Ini kan yudrabul masalu bihi fil humuli. Jadi masa nih yudrabu bil masalu fil humuli itu ada dua makna yang mau disampaikan. Sebagai contoh keterpurukan kenyataan, yang kedua sebagai contoh secara kasak kusuk dalam bahasa sekarang. Kan sering kan wong Jawa ya, ngomongnya nyak rame-rame tak kandani iku mari ngono terus ngene. Enggak rame-rame aku temen yo dari mana ini. Ya balik mana, kembalinya kepada rahasia umum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa di mana? Ya boleh. Kayak turun pelan teman, tapi wis suwe. Iki nek diterangno terus ndak hatam. Ndak diterangno cek emane api emaknane. Ya wis malah kamai. Ini indah sekali kitab ini. Indah sekali. Jadi kita rugi gitu ya kalau ndak menelusuri pesan-pesan yang ada di dalamnya ini. Itu gini. Pelang kemeni rasanya ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diberi berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita sekalian dihindarkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disenangi oleh Kanjeng Nabi, lebih-lebih pekerjaan